Assalamualaikum warahmatullahi
نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para asatidzah wal ustadzah, bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah sekalian, jemaah majelis taklim Masjid Huda Islam yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmatnya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat syafaat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam. Karena dengan barakah nikmat yang Allah berikan kepada kita, alhamdulillah, kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baitun min buyutillah, rumah daripada Allah, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin Allahumma amin. Jemaah sekalian yang berbahagia, mari kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Riyadhus Shalihin. Kita masih membahas pada bab an-nahyu 'anil bid'ah wa muhdatsati al-umur. Bab yang akan membahas tentang larangan bagi kita untuk melakukan sesuatu yang bid'ah dan perkara-perkara yang baru, ya. Nah, pada pagi hari ini kita akan memulai membaca hadisnya, yaitu hadis yang pertama, ya, hadis yang ke-169 dalam kitab Riyadhus Shalihin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu wa huwa raddun, muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin li Muslim, man 'amila 'amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun, rawahu Muslim. Jadi dalam hadis ini, ya, ada dua riwayat. Yang pertama diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya, dan yang kedua hanya Imam Muslim saja, ya. Tentunya kedua hadis ini adalah merupakan hadis yang sahih, ya, artinya sahih, tidak diragukan lagi perawi hadisnya, ya, karena terkenal perawinya itu adalah apa? Sirqah dan juga adil, ya, gitu.
Nah, yang pertama dari Aisyah. Aisyah sudah kita kenal, beliau adalah salah seorang dari istri baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. An Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ridho kepadanya. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man ahdatsa ai ibtada'a." Barang siapa melakukan atau berbuat sesuatu yang baru, ai ibtada'a fi amrina ai dinina, dalam masalah urusan agama kami, ma laisa minhu fa huwa raddun. Maka apa? Maka itu akan ditolak mentah-mentah. Ai mardudun la yaltafit ilaihi min itlaqil masdar. Gitu. Jadi yang dimaksud ditolak di sini adalah apabila amal-amal atau perbuatan yang dia lakukan itu tidak ada sumber atau dasarnya. Jemaah sekalian yang berbahagia, pada pertemuan Sabtu yang lalu sudah saya jelaskan sedikit mengenai masalah yang berkaitan dengan bid'ah. Memang yang namanya bid'ah itu berasal dari kata bada'a. Bada'a artinya menjadikan atau membuat. Karena dalam Al-Qur'an Allah jelaskan badi'us samawati wal ardh. Allah Subhanahu wa taala telah membuat atau menjadikan langit dan bumi. Nah, di sini dijelaskan yang tertolak itu adalah sesuatu yang tidak ada sumber atau dasarnya. Memang dalam pengambilan suatu hukum, itu sumber hukum bagi kita umat Islam yang paling kuat ada dua. Yaitu apa? Yang pertama kitab Allah, yaitu Al-Qur'an Al-Karim, dan yang kedua apa? Sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis-hadis yang bersumber dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi yang perlu kita pahami, tidak segala sesuatu yang tidak dikerjakan oleh Nabi lantas kita selaku umatnya kita mengerjakan suatu kebaikan itu akan dihitung salah, tidak selamanya. Artinya meskipun itu perbuatan yang tidak dikerjakan oleh Nabi, tapi boleh jadi perbuatan itu dikerjakan oleh siapa? Para sahabat. Jika para sahabat tidak mengerjakan, boleh jadi itu perbuatan dikerjakan oleh siapa? Tabi'in. Jika tabi'in tidak mengerjakan juga, boleh jadi dikerjakan oleh siapa? Tabi'in. Nah, jika tabi'in juga tidak mengerjakan, boleh jadi apa? Dikerjakan oleh apa? Generasi seterusnya, yaitu para ulama. Nah, artinya perkara yang baru di sini maksudnya adalah perkara baru yang sifatnya masih umum. Artinya umum apa? Perkara-perkara yang memang benar-benar tidak ada sumbernya. Baik dalam Al-Qur'an tidak ada, dalam hadis tidak ada, dalam ijma' tidak ada, dalam qiyas tidak ada, dalam istihsan tidak ada, dalam amal ahlul Madinah tidak ada,
ketika ini memang tidak ditemui ya itu argumen atau dalil-dalil yang ya menganjurkan untuk dilakukan, ya apalagi ini sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, nah ini sesuatu bid'ah yang memang jelas-jelas bid'ah yang apa? Yang dilarang untuk dikerjakan. Ya, tuh. Nah, ketika ada sesuatu yang baru, ya sesuatu baru itu, ya baik untuk siapa? Untuk dikerjakan dan untuk yang melakukan juga akan ternilai suatu kebaikan bagi kita selaku orang-orang yang beriman. Ya, kenapa tidak untuk kita kerjakan? Ya, nah itu kan sesuatu kalau memang dipandang oleh orang-orang yang beriman itu suatu kebaikan, maka di sisi Allah itu juga akan ternilai suatu kebaikan. Ya betul. Karena dalam suatu hadis ya Nabi katakan mara'ul muslimina hasanan fa huwa indallahi hasanun. Ya, sesuatu yang apabila dipandang oleh orang-orang yang beriman, ya artinya Pak di sini adalah orang yang beriman bukan sekedar dia beriman iman doang. Ya, orang yang beriman di sini adalah orang beriman yang memang benar-benar orang beriman yang paham, ya orang-orang beriman yang mengerti tentang ilmu agama, ya dan ya dia juga paham tentang dalil-dalil yang ada baik dalam Al-Quran, Imaiyah dan lain sebagainya. Ya, nah kalau itu dipandang suatu kebaikan oleh orang beriman seperti itu, maka kata Nabi apa? Bahwa indallahi hasanun. Ya, maka itu juga di sisi Allah Subhanahu wa taala akan ternilai apa? Ternilai suatu kebaikan. Kenapa? Karena di dalamnya bisa jadi terkandung apa itu? Ya, manfaat-manfaat yang ada. Ya, kecuali kalau tadi yang saya katakan ya perkara-perkara yang baru itu ya sangat bertentangan dengan apa yang ada dalam Al-Quran dan hadis serta iman dan lain sebagainya. Nah, baru itu kita sebagai orang yang beriman jangan kita ngapain? Kita melakukan suatu perkara-perkara yang baru tadi. Ya, banyak memang ya seperti dalam perayaan Id Milad. Ya, Id Milad itu ya, yang Id Milad dan Id Istiqlal sekarang nih. Ya, besok kita akan merayakan apa? Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang berapa ini? Yang ke-80. Ya, sudah lama kita merdeka ya, 80 tahun. Ya, waktu yang sebentar itu. Ya, lah itu hal-hal demikian apakah ada? Ya, pernah dilakukan oleh Rasulullah ketika Rasul pernah ya menggapai kemenangan saat perang Badar. Ya, pernah Rasul merayakan, ayo kita merayakan hari kemenangan kita di Istiqlal. Pernah? Nggak ada. Ya, ayo sahabat kita kumpul ya kita makan, kita masak nasi kebuli bukan kita. Ya, kita undang sahabat-sahabat pemuka Quraisy yang lain tuh. Ya, dalam rangka kita untuk menang kemenangan ataupun kemerdekaan atas kemenangan kita dalam perang Badar. Ya, apakah ada itu? Nggak ada. Ya, lah itu akan terjadi dipandang ketika ada orang-orang yang punya suatu ide atau fikrah. Ya, nah kita merayakan Id Istiqlal, hari raya kemerdekaan dalam rangka untuk apa? Untuk menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita jangan hanya memandang sesuatu yang buruknya saja. Ya, memang ada sebagian warga atau rakyat Indonesia yang memperingati hari 17-an ini dengan berbagai kegiatan yang melanggar syariat banyak. Ya, jangan kita pandang atau kita lihat dari segi yang negatifnya saja. Ya, ada sebagian
kelompok juga manusia yang memang dia paham dan ngerti ketika merayakan Id Istiqlal atau hari kemerdekaan ini, dia mengisi dengan malam 17-an diadakan malam renungan, menghadiahkan doa Fatihah untuk para pejuang-pejuang yang telah berjuang membela Indonesia menjadi negara yang terbebas dari penjajahan dan kolonial. Itu kita tunjukkan tentunya buat siapa? Yang pejuang yang beriman, yang beragama Islam. Nah, kalau itu sampai kita lakukan, apakah itu sesuatu yang salah? Tentunya tidak. Loh, kenapa kok harus 17-an kita bacain doa? Karena ada banyak pahlawan-pahlawan yang yang pantas dan layak untuk kita kirimkan doa yang untuk mereka. Kenapa? Karena ini juga anjuran dari Allah dan juga dari Rasulullah SAW. Dari Allah mana dalilnya? Allah sudah katakan dalam Al-Quran, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah mereka. Ini kita nih. Betul. Artinya mereka sudah meninggal dunia, kemudian ada generasi berikutnya, yang dulunya. Nah, orang-orang yang datang setelah mereka berjuang, setelah mereka berkorban jiwa dan raga untuk untuk negara kita, Nah, kita yang menikmati nikmat kemerdekaan dan masih hidup, kita bilang Rabbana ighfir lana, ya Allah, ampunilah dosa kami, dan dosa siapa? Wali ikhwanina, dan juga dosa saudara-saudara kami alladzina sabaquna bil iman, yaitu mereka-mereka yang terlebih dahulu atau lebih dahulu beriman ketimbang kami. Berarti ada dalilnya. Jadi enggak semua yang Rasul kerjain kita kerjain kemudian dibilang sesuatu yang haram, yang bid'ah. Tidak. Jadi dari segi sudut pandang itu kita harus melihat dulu, karena kan Nabi sudah bilang, al-umur bimaqasidiha, segala sesuatu itu tergantung kepada maksud dan tujuannya. Kita ngadain 17-an dalam rangka untuk menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat kemerdekaan yang Allah berikan kepada kita. Tapi di situ banyak, tadi saya katakan ada sebagian kelompok orang merayakan 17-an lomba-lomba yang tak pantas. Ada anak laki main bola pakai rok, jangan. Karena tak pantas. Kenapa? Karena itu malah melanggar. Betul. Ada anak laki main bola pakai rok, anak perempuan pakai celana pendek. Ini bertentangan kenapa? Kullu ma asluhu batil bahwa batil. Segala sesuatu yang dasarnya memang sudah salah, kesannya pasti salah. Tapi sesuatu yang asalnya memang sudah benar, kesannya pasti benar. Nah, kita melakukan sesuatu yang Nabi tidak kerjakan, tapi di situ ada nilai-nilai kebaikan yang Allah akan berikan. Jangan kita buang kesempatan nikmat sehat yang Allah kasih buat kita memperbanyak amal-amal kita. Kalau kita pengen tengok yang Nabi gak kerjain, emang Nabi umurnya berapa ratus tahun sih? Emang harus semua Nabi kerjain biar kita contoh? Enggak juga. Karena kan Rasulullah juga manusia, manusia juga terbatas, cuma 63 tahun. Banyak amal-amal yang belum dikerjain, jangan jauh-jauh Pak. Puasa Muharram saja. Nabi hanya bisa melakukan puasa di tanggal berapa? Asyura juga 10 Muharram. Nabi bilang, kalau bisa kita puasa
jangan 10 duluan. Kenapa? Biar membedain antara puasa kita dan puasanya orang Yahudi. Udah kalau itu tanggal 9 boleh kita puasa atau 10, 11 atau berapa, yang penting dibedain. Ya, itu suatu rencana. Apakah Nabi bedain setelah itu? Tidak. Nabi keburu diapain? Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu suatu amal ya yang menunjukkan Nabi juga manusia dan punya keterbatasan apa? Untuk saat Allah beri kesempatan hidup di dunia. Ya, jadi kita jangan menjadi orang itu yang menjadikan segala sesuatu apa-apa dibilang bid'ah, apa-apa dibilang bid'ah, apa-apa dibilang dolalah, iyalah kalau yang dolalah jelas pasti masuk neraka. Ya, tapi kalau bid'ah yang hasanah ya enggak. Ya, emang ada dulu Nabi ya ngajar di depan para sahabat pakai mikrofon, ada enggak? Enggak ada. Mereka kerja pakai rekaman lagi, ya canggih, pakai apa? Pakai YouTube, ya di-upload di IG, di Facebook, ya. Kenapa mereka nggak bilang? Ya, nah ini hal-hal seperti ini memang harus kita kaji di dalam lagi. Jadi sesuatu itu jangan apa-apa bilang bid'ah, apalagi sampai mengatakan bid'ah dolalah. Kenapa? Karena Nabi nggak terjadi, nggak segampang itu. Ya, gitu. Baik, itu hadis yang dari Sayyidah Aisyah. Ya, gitu. Kemudian ada hadis yang riwayatnya dari Imam Muslim saja. Ya, Nabi bersabda, "Man 'amila 'amal laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Bersama, ya, barang siapa yang melakukan suatu amal ataupun perbuatan ya dalam urusan agama kami, ya tentunya yang kita bahas masalah agama Islam dong. Ya, kalau di luar orang agama Islam itu lain lagi. Ya, tuh mereka ada hukum tersendiri. Ya, artinya kita ada orang Islam memang, ya meskipun ada suatu perkara-perkara, ya yang memang Nabi bukan nggak kerjain, belum sempat kerjain, kita kerjain, emang salah? Ya, kan nggak salah. Jangan jauh-jauh Pak, kita punya orang tua, ya orang tua kita pengen mendidik kita itu sampai dia bisa melihat hasil dari apa yang dia didik kita selama berapa sekian tahun. Ya, ada tuh orang tua pengennya melihat anak gue nanti ya jadi orang yang berhasil, sampai dia menikah, punya anak, kalau bisa sampai dia punya cucu lagi. Itu kan idealisme orang tua, ya. Tapi apakah sesuatu idealisme manusia itu bisa dicapai dengan apa yang dia ingin? Tidak bisa. Ya, nah, ada keterbatasan. Ya, kita hanya apa? Berangan-angan, kita hanya apa? Bercita-cita. Masalah yang menentukan bisa tidaknya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu ya tentang hadis-hadis yang pertama dari siapa? Dari Sayyidah Aisyah, dan yang kedua ya Sayyidah Aisyah juga, tapi rawinya dari Imam Muslim saja. Ya. Nah, selanjutnya kita baca hadis yang keduanya. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khataba ihmarrat aynahu wa ala sawtuhu wa shadda ghadabuhu hatta ka'annahu munziru jayhin. Ya, betul. Dari Jabir radhiyallahu anhu, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya kata Jabir, dia cerita, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khataba, apabila saat menyampaikan khutbah. Ini siapa yang cerita nih? Ya Jabir. Ya Rasul itu kalau lagi khutbah, ya ihmarrat aynahu, ya kedua matanya itu apa? Merah. Ya, kedua matanya apa? Merah. Tuh. Orang kalau lagi merah berarti matanya ngapain?
Hah? Kedua, bisa jadi sakit mata, bisa jadi bangun tidur, bisa jadi marah. Ya, orang bangun tidur jadi matanya agak merah. Sakit mata matanya merah ya? Merah. Ya, tapi Nabi ini matanya merah ketika menyampaikan apa? Khutbah. Ya, bukan dalam kondisi yang lain. Ya, tuh. Nah, Nabi ketika menyampaikan khutbah matanya merah tuh. Wa ala sautuhu. Ya, kemudian ya dengan apa? Menyampaikan suaranya apa? Tinggi, keras. Kalau kita bilang begitu. Ya, ini bukan keras atau tinggi, cuma keras-keras gitu doang. Ya, ya kan banyak, mohon maaf ya, kembali sekarang dari pedangnya keras gitu. Ya, tapi nggak menyentuh. Ya, nggak ada sentuhan apa? Sentuhan hati. Ya, hanya modal dengan suara gitu, gitu. Ya, nah itu nggak seperti itu. Ya, Nabi seperti ini menyampaikan khutbah dengan kondisi mata merah dan suara yang keras, wasadda qadahu, ya, dan dalam kondisi apa sih? Ya marah, dalam arti marah bukan marah yang karena nafsu, bukan. Ya, karena kalau marah disebabkan karena nafsu kan minasyaitan. Ya kan? Karena Nabi sudah bilang la taghdab wa lakal jannah. Ya, jangan marah bagi musuh surga, kata Nabi. Ya, orang bertanya, kan Nabi bilang gitu, dan kok Nabi marah? Jangan disamain atau digambarin marahnya seperti marah kita. Ya, Nabi juga marah-marah yang beralasan. Ya, itu kita contoh tarik ada dalam satu hadis. Ya, Nabi bilang, ya, dalam hadis yang panjang itu tentang 7 orang yang mendapatkan jaminan naungan dari Allah. Ya, sab'atun yuzilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok orang yang bakal mendapatkan naungan di hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, betul. Yang pertama Nabi bilang apa? Ini saya tarik contohnya. Nabi katakan di antara 7 itu siapa? Wa rajulani ta'abba fillah. Tuh. 2 orang ya yang saling kasih mengasihi, cinta mencintai karena siapa? Karena Allah. Ya, betul. Nah, hadis itu Nabi lanjutkan, ya, cinta mencintai karena Allah, sayang menyayangi karena Allah, ya. Tapi ketika apa itu? Wa tafarraqa alaihi, dan berpisah juga karena siapa? Karena Allah. Yang dimaksud berpisah di sini kan artinya secara tidak tertulis sudah nggak ada. Orang kalau lagi marah dia pasti bakal marah. Misal artinya dipisah, dia ninggalin temannya yang ini. Kenapa? Karena temannya nggak bisa dinasehatin. Udah dikasih tahu, udah ditegur, tapi tetap apa ya? Tetap dia melakukan sesuatu yang melanggar hukum Allah. Makanya apa? Temannya atau dia jadi marah-marah bukan sama nama orang itu, karena marah karena apa? Karena ya dia nggak mau ya mendengar suatu petunjuk yang apa? Yang baik. So, ya kalau kita kan marah apa sih? Ada 2, ya, marah dengan mulut dan marah dengan fisik. Ya kan? Ada orang kalau belum keluar unek-uneknya, kata-kata mulutnya yang kasar itu belum merasa puas. Ya, kalau udah keluar kata-kata dari mulutnya yang menyakitkan orang lain baru dibilang apa? Gua sekarang udah puas. Ya, udah balas dengan omongan-omongan yang seperti yang diomongin, sekarang lega hati gue. Bangga dibilang lega katanya, padahal ngapain? Ya, keluar omongan-omongan yang apa? Yang tidak baik. Ya, orang lain menyakiti dia, ya, dengan suatu fisik, dia balas pasti balasannya yang lebih apa? Yang lebih kejam lagi. Ya, padahal orang kerjain kita contohnya dengan memasang duri doang. Ya, itu orang masak, ya, kerjain dia pakai paku kayu.
Ya, sakitan mana kena juri apa payung? Payung. Ya, kenapa? Karena orang itu Pak, khususnya orang kita itu biasanya kalau membalas suatu kejahatan yang orang lain kita lakukan, biasanya balasannya lebih apa? Lebih kejam. Ya, lebih kejam, bukan lebih ringan, apalagi maafin. Ya, kalau Nabi gimana coba? Ya, kurang kejam apa orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi saat itu. Ya, pernah Nabi balas dengan balasan yang lebih kejam seperti dari apa yang mereka lakukan kepada Nabi? Tak pernah. Ya, itu Nabi ditaruhin pedang di lehernya, kata Rasul, ya Muhammad, ya man yamna'uka minni. Ya, Muhammad, siapa yang bisa mencegah kamu dariku sekarang, menghalang itu dari sekarang, untuk apa? Untuk kamu bisa selamat. Nabi bilang Allah. Ya, Allah yang akan menghalangi kamu, mencegah kamu dari melakukan pembunuhan kepada saya. Tuh, ya, apa tuh? Sekuatkan kan pedang dijatuh. Ya, kalau kita yang kepikir, ada kita pikir Allah saat kita sakit itu. Tidak ada. Yang kepikir saat kita lagi ditolong kayak gini nih, ini gimana nih? Buat tendang atau buat apa ini? Ya kan? Buat tendang atau buat apa ini? Yorokin atau buat apa? Pakai cara lah. Cara yang apa itu? Yang penting orang celaka. Padahal orang sudah melakukan celaka kita dulu. Ya kan? Nah itu tujuan yang akhlak seperti itu tuh. Ya, itu yang apa? Yang perlu kita jaga. Artinya marah yang Nabi tunjukkan ini beralasan, ya, bukan seperti marah-marahnya kita, ya, marah-marah dengan suara keras, mata merah, ya, sampai di rumah contohnya baru bapak pulang lagi tahu-tahu marah, ya, bininya diukur, kenapa mau pulang lagi kok marah-marah, ya, mungkin bisa tangan kali marah, jadi saja. Ya, pulang habis ngaji dari sini piring di dapur banting-bantingin. Ya, itu bininya disuruh pergi. Ada apa nih? Ya, kalau ini kan marah yang tidak beralasan. Ya, nah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dia marah itu dalam menyampaikan khutbah tujuannya apa nanti kita lihat. Ya, itu. Sehingga kondisi Nabi seperti itu saat menyampaikan khutbahnya, hatta ka'annahu mudiru jaisin. Ya, seorang Nabi itu adalah seorang apa? Komandan, ya, pemimpin pasukan perang yang akan memimpin pasukan dalam sebuah peperangan. Ya, ketika seorang komandan itu ketika menyampaikan pesan kepada para prajuritnya harus apa itu? Harus tegas, ya, dengan suara yang lantang. Biar apa itu? Menunjukkan, ya, prajurit itu lebih semangat, ya. Kalau komandannya letoy, gimana prajuritnya? Ya kan? Para prajurit nanti di medan perang kamu harus hati-hati ya. Ya. Kalau komandannya seperti itu, gimana anak buahnya? Ya kan? Nabi tunjukin, wahai para pasukan, ya, kita akan berjuang di jalan Allah. Ya, seluruh jiwa dan raga kita, jangankan harta kita, jiwa kita pakai, korbankan demi apa? Lillahi kalimatillah. Jangan tahu apa pakai jangan jadi komandan perang. Ya, ambil. Nanti kalau ada musuh memang sekiranya kamu udah bakalan kalah, kabur juga. Ya, yang pusing-pusing daripada lu mati, nah kan nggak kayak seperti itu, ya. Jadi komandan itu harus menunjukkan semangat yang lebih apa, yang lebih tinggi daripada prajurit. Ya, gitu. Tapi sampaikan karena apa? Karena itu sesuatu yang penting, yang gitu. Yang kedua, Nabi berkata, "Sabbahakum wa masa'akum." Ya, siapkanlah kalian di waktu pagi ini dan di waktu sore ini. Ya, artinya kita semangat, ya, dalam apa? Ya, menggapai apa itu? Ya, kebaikan dan mencapai apa? Kehidupan yang Allah berikan kepada kita. Ya, itu. Jadi harus apa? Sabbahakum wa masa'akum. Pagi-pagi harus apa? Semangat.
ya sore juga atau malam juga sampai semangat itu, ya. Wa yaqulu, kemudian dia berkata, bu'istu ana was-sa'ah kahataini. Ya. Kata Nabi, aku ini diutus ke dunia ini, ya, tuh seperti dekatnya akan datang hari kiamat. Ya, tuh. Jadi Nabi Allah utus ini sebagai suatu tanda kalau kiamat sudah apa? Sudah dekat. Ya, tuh. Nabi menunjukkan kahataini, ya. Nabi menunjukkan dua jari ini. Apa ini? Ya, yukir, ya, yaqrun baina asbu'aihi as-sababah wal wusta. Ya, menunjukkan antara jari telunjuk dengan jari tengah. Ya, nanti akan terjadi. Ya, makanya jangan heran ketika Nabi Allah utus ini berarti kiamat sudah semakin dekat. Karena ada ayat dalam Al-Quran mengatakan apa? Iqtarabatis saa'ah. Ya, kiamat sudah dekat. Ya, itu dulu 14,5 abad yang lalu itu waktu dulu seperti itu. Lah bagaimana sekarang? Ya, kira-kira itu kiamat semakin jauh atau semakin dekat? Makin dekat lagi. Banyak gak tandanya? Banyak banget tandanya. Ya, andainya nanti kan dalam riwayat dikatakan akan ada selama 40 tahun malam-malam terus. Ya, ini Jakarta, Jawa Barat seharusnya akan terancam kegelapan katanya ini. Kenapa? Karena PLN mengalami kerugian sekian ratus triliun. Ya, kita bilang kapan kita nggak pernah bayar listrik? Kita nggak bayar listrik rumah kita ya? Belum. Ya, udah ada tuh wacana katanya akan ada apa istilahnya pembagian listrik, ya. Jadi 1000 dan Jawa Barat kalau pulang terus dari situ TKI, ya. Sebelum tak pernah kayak kita bukan listrik, apalagi namanya token sekarang, ya. Token itu kan kayak HP, jadi kita nggak isi pulsanya, HP itu mati. Jangan tuh dia tahu kita lagi ngajar kayak gini nih, ya. Kita lagi ngajar kayak gini nih, kita pakai wifi kan pakai listrik. Dia mau mati mah, mau mati itu kata dulu ya. Kalau lagi ngajar atau nggak mau pikirin kayak gitu, nggak ada. Tuh, ya. Silakan bapak baca, saya akan terancam katanya akan, ya, pembagian listrik tetapan Allah Malam ya. Ya, nah ini tandanya apa nih Pak? Tandanya kiamat diantaranya adalah apa? Yang namanya pajak semakin ditinggikan. Tanda kiamatnya Pak. Ya, jadi seorang penguasa ketika ingin mencapai sesuatu dengan urusan dunianya dia menggencat sekeras mungkin, sebisa mungkin rakyat untuk apa? Membayar pajak. Ya, padahal yang namanya zakat, pernahkah zakat berubah hitungannya? Pernahkah zakat berubah dari 0% jadi 5%? Kenapa pajak bisa berubah? Ya kan? Dari 2%, 3%, 5%, 7%, 15%, bahkan sekarang ada yang beratus-ratus kali lipat. Apakah pajak lebih banyak daripada zakat? Kan tidak. Ya, ini tanda kiamat ada dalilnya. Ya, kalau pajak itu namanya, kalau dulu namanya upeti. Ya, upeti sudah makin mahal ya, pajak sudah makin mahal ya. Tanda kiamat sudah dekat dan tanda akan kehancuran suatu negara. Ya, jangan heran. Ya, suatu saat kita rakyat Indonesia nanti alhamdulillah mudah-mudahan tidak terjadi. Ya, seperti apa yang dialami oleh saudara-saudara kita itu kayak Singapura dulu. Ya, alhamdulillah jangan sampai ya bahaya kalau sampai terjadi. Ya, mudah-mudahan sih kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ya, betul. Baik. Jadi, ya, ini nasihat. Hai para sahabat, aku ini diutus oleh Allah seperti dekatnya kiamat sekarang. Sampai Nabi menunjukkan antara dua jari ini. Artinya apa? Kamu jangan bersantai-santai, jangan berleha-leha, jangan sibuk dengan urusan apa? Dunia saja. Ini kiamat sudah semakin dekat, betul. Ya. Wa yaqulu amma ba'du. Kemudian dia berkata amma ba'du dan orang khutbah, fa inna khairal hadisi kitabullah. Ya, sebaik-baik ucapan adalah firman Allah. Jelas. Al-Quran adalah sumber hukum yang pertama sebelum sumber-sumber hukum yang lain dipakai. Ya, itu kita tidak bisa menafikan. Ya, khairul hadis kitabullah, sebaik-baik ucapan yaitu firman Allah. Enggak ada yang lebih baik daripada firman Allah yang dari Al-Quran Al-Karim. Ya, itu. Wa khairul hadyi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan sebaik-baik hidayah atau petunjuk adalah petunjuk yang diarahkan dari siapa? Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, betul. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Ya, betul. Dan seburuk-buruk perkara adalah sesuatu yang baru. Ya, betul. Wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap sesuatu bid'ah atau yang baru itu adalah apa? Sesat. Artinya kalau memang bertentangan dengan sumber-sumber hukum yang ada. Pak, ya, dalam Al-Quran ada satu ucapan, mungkin Bapak sering baca ayat di dalam surah Al-Kahfi. Ya, di Al-Quran itu Allah katakan wa kana wara'ahu apa saja? Yaqulu kullu sabinatin ghusla. Ya, betul. Wa kana wara'ahu. Ya, betul. Di belakang mereka itu ada seorang raja yang akan mengambil atau merampas kapal-kapal mereka. Paham enggak maksudnya? Ya, dilupakan. Seorang raja atau penguasa yang zalim, dia akan mengambil kapal-kapal. Kira-kira apakah semua kapal bakal diambil oleh? Ya, kapal dalam pelayan ada ribuan kapal, ya kan? Pasti dong dia akan ambil yang baik-baik, yang ada isinya. Ya, nah yang enggak baik apa bakal diambil? Dia juga punya akal, ngapain kok ngambil bangke-bangke? Ya, kapal jelek enggak ada isinya, yang ada nanti kalau rakyat juga naikin bakal karam. Ya, betul. Di situ enggak disebutin, Pak. Ya, si raja zalim itu akan mengatakan pokoknya gua akan ambil yang apa? Yang baik-baik saja. Tapi di situ Allah katakan yang kullu sabinatin. Ya, pokoknya semua kapal yang ada lagi berada itu akan diambil oleh raja yang diambil. Tapi secara logika, akal, raja adalah seorang yang cerdik, seorang yang pandai. Dia akan mengambil suatu kapal yang bagus-bagus. Sama nih dengan masalah bid'ah. Kalau memang suatu bid'ah itu adalah bid'ah yang tidak baik, ngapain dikerjain? Kenapa? Karena itu akan mengandung suatu dosa. Kita seorang muslim atau muslimah tentu kita ngambil apa? Yang baik-baik, karena itu akan mendapatkan atau mendatangkan manfaat dari Allah. Ya, memang dalam Al-Quran itu nggak disebutin itu saya bilang tadi, tapi terkandung makna. Ya, raja jahat itu pasti dia akan mengambil kapal-kapal yang baik-baik, yang bagus-bagus, yang ada muatan-muatan yang bisa diambil manfaatnya. Ya, itu. Tapi kalau berumur, ya, dolar, ya, atau kapal yang jelek pasti dia nggak akan ngambil itu. Ya, Sumayaqul, kemudian dia juga berkata, ana aula bi kulli mu'minin min nafsihi. Ya, kata Rasul, aku ini lebih utama dari setiap mukmin daripada dirinya.
Ya, kenapa? Karena Nabi ini kita harus mencintai cinta kita kepada Nabi lebih daripada cinta kita kepada diri kita sendiri. Ya Pak, makanya kita jangankan kita tak fanatik kita kepada Nabi boleh ya? Boleh. Kalau kepada yang lain jangan. Ya, ulama, kiai, saya apapun kita fanatik jangan. Kenapa? Karena itu akan menyesatkan kita. Ya, mohon maaf sekarang kan banyak timbul tuh gara-gara urusan masalah ya nasab. Ya, kenapa sih kok dijadiin permasalahan nasab itu? Ya, ayat ada, hadis ada yang menjelaskan tentang nasab itu gak ada kaitannya. Ya, kalau membahas secara ilmiah silakan dibahas secara ilmiah. Ya, kalau ada kasus-kasus yang memang dilakukan orang mengaku habib, dia mabuk, dia berzina, dia itu urusan satu, jangan campur aduk. Ya, itu jangankan habib anak Nabi aja ada kayak begitu. Ada, jangan ini dijadikan sebagai suatu apa? Pemecah. Ya, nggak ada semua manusia dunia itu nggak ada yang benar semuanya. Ya, ada yang jelek, ada yang buruk. Ya, betul. Karena Al-Quran sudah mengatakan saat penciptaan manusia Allah bilang apa? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada yang fujur, ada yang takwa. Ya, betul. Kalau dia fujur berarti itu kelompok siapa? Setan. Tapi kalau takwa itu kelompok siapa? Kelompok Allah. Ya, kita punya akal. Mau dia habib mau siapa? Kalau salah jangan diikuti. Ya, tapi ini jangan dijadikan alasan diumbar-umbar untuk menyebar fitnah, Pak boleh. Ya, kayak bikin ormas, tak boleh maaf ya. Sini ada yang ikut anggota PBI. Ya, janganlah. Ya, tak ada ya. Alhamdulillah tak ada. Ya, itu jadi pemecah umat itu, jadi umat pada bingung. Ya, yang kabarnya kemarin itu pengajian diberi kehidupan semuanya gitu. Maksudnya apa? Ya, maksudnya apa? Apa ada yang salah? Kalau salah, apa itu? Kan Allah bilang wajahnya luhur dilagi dia ahsan. Ya, debat dengan cara yang lain. Ya, apakah itu suatu kemudaratan yang dilakukan oleh pegawai yang berdiri? Nggak ada. Ya, nggak ada. Dia hanya menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar. Ya, itu apa-apa dibilang itu secara ilmiah kalian ayo oleh secara ilmiah dibahas dengan cara ilmiah juga, jangan dengan emosi. Ya kan, kasus mau habib siapa PPI lagi begini, kalau jangan ikuti. Ya dia ngaku darah Rasulullah kemarin silakan, itu ada oknum di mana? Pak polisi kira-kira pantas nggak menyakiti rakyat? Polisi, tapi banyak nggak polisi yang menyakiti rakyat? Itu kenapa? Oknum. Ya, kan polisi itu namanya pengayom rakyat. Ya, ada apa-apa kita ngadu lapor. Pernah kita lapor dia ada urusan kita. Nggak ada dia ada. Motor kita hilang di rumah kita lapor, ada yang balik motor sudah. Nggak ada duit di luar motor agak balik. Ya kan? Itu namanya apa? Oknum. Tapi nggak semua polisi kayak gitu. Ya. Tuh, yang kita juga polisi semua berbulan alik semua, nggak bisa. Ya, betul. Tapi begini, saya waktu masih kecil begini. Kok dulu gimana? Sekarang baru ngomong. Dulu mana aja? Ya, jangan kita menjadi kelompok orang-orang yang apa? Yang memecah belah umat sampai. Ya, betul. Baik, sedikit lagi. Man taraka malan fali ahlihi. Ya, maka barang siapa yang meninggalkan harta fali ahlihi, maka harta itu untuk siapa? Untuk keluarganya. Ya, tuh karena tak boleh kita merampas harta yang bukan menjadi milik kita. Ya, betul. Wa man taraka dinan aw daya'an fa ilayya wa alayya. Ya, tapi masalah urusan agama kata Nabi apa? Ya, itu meninggalkan agama atau dia melenyapkannya fa ilayya wa alayya, maka dia akan kembali urusan kepada aku. Artinya kalau ada seorang
dia melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hadis Nabi Muhammad SAW, urusannya kepada. Kenapa? Karena Nabi bilang, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ya, barang siapa ya itu sengaja-ngaja dia berbohong, berdusta atas namamu, kata Nabi apa? Maka tempatnya bakal di mana? Di neraka. Kita jangan mengada-ada. Ada suatu perbuatan ini hadisnya hadis, padahal bukan hadis, itu yang tak boleh. Ya, kalau memang bukan hadis atau mohon maaf kita nggak tahu, jangan kita berani itu sudah hadis. Ya, bisa jadi kita teliti, jadi itu hanya suatu makalah, ucapan ulama, ya, atau kata-kata ulama. Jangan dikit-dikit dengan bahasa kita bilang itu hadis ini yang tak boleh Bapak Ibu sekalian. Ya, itu urusannya apa? Kepada ulama, Nabi sendiri mengancam. Ya, dan suatu amalan hadis sahih dari Imam Bukhari dan Muslim, karena hadis Bukhari Muslim hadisnya ini bukan, ya, jangankan hadis, yang kumpulan hadis yang maudhu aja nggak ada, hadis palsu nggak ada, berarti itu hadis benar-benar palsu. Tapi kita bilang itu hadis ini nggak boleh. Itu yang menjadi ancaman Nabi tadi, yang terburuk pada umatnya. Ya, rawah Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bapak sekalian, selesai sudah pembahasan kita. Memang kalau kita pengen bahas masalah bid'ah panjang, Pak, ya, karena maaf keterbatasan waktu yang ada, ya, kita batasi dah. Ya, insyaallah dengan 10 menit tentang penjelasan bid'ah ini menjadi suatu dasar buat kita. Ya, kita jangan ragu-ragu lagi. Kalau itu suatu perbuatan baik, meskipun tadi yang kerjakan, tapi ada kebaikan di dalamnya, kerjain bismillah. Ya, maka kita akan akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ada yang bid'ah dari Allah ya. Ada bid'ah dari Allah. Ya, bukan bid'ah dari Nabi. Ya, semua sekalian. Baik, silakan Pak, pertanyaan satu orang. Boleh.